Salam Natal 25 Desember 2020 buat semua saudaraku yang kekasih yang bersentuhan dengan firman Allah ini. Mohon maaf atas silap dan kesalahan dari saya, Pendeta Adolf Bastian Repaung dan keluarga saya. Demikian juga dengan majelis jemaat yang ada di GKPA Pekanbaru. Untuk semua saudaraku di Siantero ini yang bersentuhan dengan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera senantiasa menyertai kita seketika bersentuhan dengan firman Tuhan. Firman yang kekal, firman yang berbicara, firman yang menjadi manusia, firman yang membela kehidupan, firman yang sungguh-sungguh bukan sekedar kata-kata yang kedengaran, tapi firman yang hidup, yang bergerak, yang memiliki kuat kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di Natal 25 Desember pada hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan firman Tuhan buat kita demikian. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Dia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Pada masa Natal 25 Desember 2020 ini, firman Tuhan memberikan penekanan dua kata yang cukup berkaitan dan sangat merasuk di hati dan pikiran kita. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, adalah anak Allah. Yesus dikatakan anak Allah. Yang kedua, firman Allah. Yesus juga dikatakan firman Allah. Dan itu lebih jelas kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Bahwa Allah adalah firman. Firman adalah Yesus. Yesus adalah roh. Roh itu adalah Allah. Ketika unsur Tritunggal telah ada di dalamnya. Sekarang kita kembali kepada pengertian kata yang pertama, anak Allah. Tadinya di dunia Yunani, Romawi, anak Allah dikaitkan kepada dewa atau anak dewa. Jabatan yang paling tinggi, yang paling dihormati, yang paling diagungkan, yang paling luar biasa kuat kuasa perintahnya di tengah-tengah umat manusia yang ada di seluruh wilayah pemerintahan Kaisar Romawi. Saudaraku yang kekasih, oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh umat dan yang disampaikan oleh pilihan Allah Bapa di sorga, orang-orang kudus menyatakan bahwa Yesus Kristus dimaknai dengan anak Allah. Anak Allah yang dimaksudkan tadinya buat dewa dan anak dewa, kini itu diambil alih dan dimasukkan dalam pribadi Yesus Kristus. Karena apa? Karena dewa atau anak dewa yang memiliki jabatan, yang dianggap perintahnya dasar, yang harus dilakukan, yang harus langsung bergerak menjadi kenyataan, ternyata sifatnya dan masanya sangat terbatas. Dewa itu adalah
makhluk yang terbatas. Dia mati lalu statis. Sementara Yesus dia mati tapi bangkit dan naik ke sorga, turun dalam bentuk Roh Kudus menyertai umat manusia, sehingga anak Allah yang dimaknai oleh anak dewa tidak tepat dan dicabut, dan pemahaman itu dicabut dari semua pikiran, dari hati, dari kehidupan umat Romawi, dan itu diambil alih dan dimasukkan dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, perkataan anak Allah dalam nama Yesus menjelaskan ulang makna pemahaman orang-orang Romawi yang di sisi lain mau memberikan, membenihkan, meyakinkan, yakni orang-orang Yahudi yang tidak menerima istilah anak Allah kepada Yesus. Makin dijelaskan. Karena apa? Karena Yesus betul-betul bangkit, memperoleh kuasa dari Allah Bapa di sorga. Dan dia dibaptis oleh Yohanes dan dikatakan bahwa dia adalah anak Allah Bapa di sorga. Makna keanakan Allah buat dia terpertanggungjawabkan. Kuasa Allah penuh yang dari sorga ada dalam dirinya. Itu yang diperlihatkan dalam firman Tuhan ini. Sedemikian dahsyat dan agungnya pribadi Tuhan Yesus disampaikan kepada orang-orang Ibrani yang menderita penganiayaan oleh karena nama Yesus. Tapi akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, dia yang agung, dia yang sungguh-sungguh. Ayat 3 dikatakan firman Tuhan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dia adalah gambaran wujud daripada Allah. Dengan firman Tuhan dia penuh kekuasaan. Oleh karena itu orang yang dianiaya oleh karena namanya dulu betul-betul merasa sakit dan pergi meninggalkan gereja. Kini mereka menyadari, dan hal itu menjadi sebuah kemuliaan mereka juga, sebuah kebanggaan bagi mereka juga yang beriman, sehingga mereka kokoh dalam gereja dan tidak mau lagi murtad meninggalkan gereja. Mereka bangga sekali di dalam nama Allah Bapa yang penuh kuasa itu. Mereka ambil bagian di dalamnya. Saudaraku yang kekasih, saya yakin masa-masa kini banyak kita yang menderita sebagai siapapun di tengah-tengah gereja di hadapan Allah Bapa di sorga. Tapi Allah yang membela kita. Kekuasaan Allah yang memberikan kemuliaan bagi kita. Bukan sekadar kemuliaan seperti yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan seperti kemuliaan yang ada diemban oleh anak dewa. Tapi kemuliaan yang sungguh-sungguh hidup dari Allah Bapa di sorga. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan di sini bahwasanya dulu nenek moyangmu mendengarkan berbagai macam firman dari Allah. Dengan cara, dengan metode yang dipakai Allah menyampaikan firman-Nya kepada umat lewat para nabi. Saya mungkin bisa memahami pengembangannya lewat para raja, lewat pimpinan negara dan lain-lain. Karena semua mereka ini mengajarkan, memerintahkan, memutuskan, menitahkan yang baik demi kemaslahatan umat dan orang banyak. Saudaraku yang kekasih, tapi dikatakan firman Tuhan itu dulu. Tapi kini, maka pada zaman akhir ini ia telah bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Allah berbicara, Allah berfirman, Allah berkata-kata kepada kita, kepada aku, kepada bapak, ibu-ibu, kepada anak-anak kita, kepada kakek nenek kita, kepada semua sanak saudara kita, melalui firman Tuhan, melalui perkataan Tuhan. Mau kita maknai, kita pahami apa yang dimaksud oleh orang Romawi dulu, yang dimaksud dengan firman. Firman yang dimaksud dulu versus perkataan yang diperintahkan oleh para pejabat penguasa, yang jikalau sekali dikatakannya meski menjadi hukum, jikalau dikatakannya harus menjadi kenyataan dalam kehidupan semua masyarakat. Firman yang dimaksud bergerak, memiliki kuasa, dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah kembali, tapi terus menerus hidup dan berkarya dan bekerja, bergerak. Hanya persoalannya firman itu, jikalau dikaitkan pada masa dulu dalam pemahaman orang-orang Romawi, sangat terbatas jikalau itu dilihat pada pribadi pejabat. Karena itu,
dimaknai ulanglah pemahaman firman yang berkuasa, yang mengalir. Apa yang disampaikan oleh firman, jikalau ada makna firman atau kata itu, maka jadilah itu hanya milik Allah. Dan Allah datang dalam nama Yesus yang adalah firman. Dan kelihatan faktanya, semua yang dikatakan oleh Yesus adalah jadi dan tidak pernah gagal. Semua pergerakan Yesus adalah pergerakan cinta kasih yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, kata firman dikaitkan dan dimaknai dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa di sorga bicara buat bangsa-bangsa. Allah Bapa di sorga bicara untuk semua suku dan ras. Allah Bapa di sorga berbicara kepada semua gereja-gereja. Allah Bapa di sorga berbicara kepada semua unsur kehidupan manusia dari segala macam lapisan umur dan pekerjaan. Dan jadilah semua pembicaraannya fakta dalam kehidupan umat manusia. Karena itu dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua tadi, bahwa Allah berfirman dengan perantaran anaknya, itu hanya ditemukan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman itu. Firman yang memiliki makna yang tidak pernah gagal, karena dia memiliki nilai kuat kuasa yang sama dengan Allah Bapa di sorga. Itulah yang disampaikan kepada orang Ibrani yang sedang menderita, yang sedang digugat imannya oleh karena nama Yesus. Itulah yang meyakinkan mereka. Firman yang berkuasa itulah yang merangkul mereka. Dan firman yang berkuasa itulah yang diajak untuk mereka tangkap. Mereka masukkan dalam semua persendian kehidupan mereka. Di masa Natal ini juga terulang kembali, menyatakan kepada Bapak Ibu agar firman yang dalam nama Yesus sebagai pengantara Allah berbicara kepada kita masuk dalam bentuk roh untuk semua persendian kehidupan Bapak Ibu, menyentuh, membawa sukacita, menyentuh, membawa kekuatan, menyentuh, membawa kesembuhan, menyentuh, mengubah yang lemah jadi kuat, membawa damai dan sejahtera dalam semua persendian kehidupan kita, dalam semua lapisan kehidupan yang menyentuh kehidupan kita, dalam semua perputaran kehidupan kita, apakah menyentuh ekonomi, waktu, dan lain-lain sebagainya. Biarlah Tuhan lewat anaknya Yesus Kristus berbicara senantiasa kepada kita dan kita meresponinya. Amin. Selamat Natal 25 Desember. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena cinta kasih-Mu semakin nyata buat umat manusia, buat kami, sanak saudara kami, anak-anak kami, kakek nenek kami. Karena Engkau menjadi manusia sama seperti kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh Natal dan berbela rasa untuk semua kehidupan kami. Terima kasih atas kelahiran-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat Natal.